ayam cemani guys, atau ayam hitam teman-teman. Nih, orang-orang yang seperti kayak kita guys ya, kalau pengen kaya ya harus kerja atau berusaha ya teman-teman. Nggak ada. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Seperti biasanya, kita akan mereaction video-video penampakan hantu. Tentunya kita akan menganalisa dan mencari kejanggalan bahwasanya video hantu tersebut adalah sebuah video rekayasa dan settingan belaka. Nah, tentunya pada malam hari ini saya akan membahas channelnya dari Gending Misteri dengan judul ini videonya yang udah beberapa hari lalu ya. Perlawanan iblis Kisatra dan Badra Sanca sampai duel maut. Nah, jadi ternyata konten kreator dari Gending Misteri ini dia adu mekanik dengan sosok hantu yang disebutnya itu iblis Kisatra dan Badra Sanca. Nah, saya juga udah nonton video ini dan tentunya saya juga melihat di mana saja kejanggalan pada video tersebut, dan di mana tentunya video ini merupakan video settingan belaka tentunya ya guys ya. Nah, oke. Bagi kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan bagi kamu yang selalu stay tune terus di channel ini, saya doakan kamu semoga sehat selalu, murah rezeki, dan segala urusan kamu semoga dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, untuk menyikapi pendapat ya, komentar dari subscribernya Kipran Alewo mengenai, "Bang, lu kenapa nggak ekspor aja bang bareng Kipran Alewu, daripada kamu keluar-keluar di sini tentunya tidak akan ada hasilnya," katanya gitu kan. Nah, jadi seperti ini guys ya. Saya bukannya tidak mau istilahnya tuh kayak eksplor bareng Kipran Alewu. Nah, sama seperti ini. Jika saya pergi ke studio TV di RCTI, ini berkali-kali saya katakan kepada kamu ya. Semoga kamu nonton video ini. Bagi kamu, saya tekankan sekali lagi, jika saya pergi ke studio TV, tentunya di studio TV tersebut udah ada kameramennya, udah ada pemeran artisnya gitu, udah ada persiapan-persiapan untuk melakukan sebuah tayangan sinetron atau tayangan film. Nah, sama halnya kalau kamu suruh pergi ke padepokannya Kipran Alewu, tentunya di sana udah ada pocong-pocongnya, udah ada yang memberi efek-efek seperti api terbakar atau efek-efek hantu atau efek melayang, itu udah ada timnya gitu. Nah, kalau memang benar-benar Kipran Alewu atau Ki Suryo Wijoyo atau siapapun yang konten kreator yang berbau hantu, mereka memang yakin tayangan mereka yang mereka tampilkan di YouTube tersebut merupakan benar-benar sebuah penampakan hantu atau benar-benar sebuah penampakan jin, saya yang tantang. Silahkan ke sini ke daerah saya. Nanti saya bawa kamu ke hutan rimba ya. Saya bawa kamu menemui sebuah hutan di mana ada tempat-tempat yang memang bekas-bekas pembunuhan atau semacamnya gitu. Nanti saya bawa kamu sini. Coba hadirkan atau atau lihatkan pada saya tentunya nanti apakah kamu memang benar-benar bisa memanggil hantu tersebut. Tentunya itu takkan bisa ya. Oke, saya mungkin bakal upload video seminggu sekali guys ya, karena kalau setiap hari saya upload video sebenarnya bisa saja, tapi karena ada sebuah pekerjaan saya di mana pekerjaan ya dunia saya gitu tentunya, bukan dunia sosial media ya, tentunya dunia real saya ya, di mana saya sedikit sibuk, jadi mungkin saya akan seminggu sekali upload video, insya Allah bakal rutin ke depannya. Karena sebelumnya kan saya rutin upload video setiap hari itu sehari sekali. Kalau sekarang mungkin saya uploadnya seminggu sekali saja. Sama juga seperti channel-channelnya penampakan hantu, mereka juga udah habis ide, seperti Beda Alam Official udah habis ide. Sekarang tuh Beda Alam Official tuh upload video itu hampir 4 hari sekali, atau sekali seminggu dia upload video, karena udah memang habis konten untuk buat hantu-hantunya. Mau buat hantu apa lagi gitu kan ya, mereka nanti kalau memang yang membuat hantu dia seputar-putar hantu itu ya, kuntilanak, wewe gombel, gondoruo, babi ngepet dan semacamnya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, di sini ya, sepertinya itu di channelnya si Gending Misteri ini, mereka ini sedang melakukan explore ya ke hutan, dan tentunya seorang konten kreator YouTube hantu pasti 30 menit atau 20 menit di awal itu, apalagi live streaming ya. Nah, live streaming mereka tuh pasti ya membuang-buang waktu, di mana penjelasannya tuh istilahnya tuh seperti
dulu di sini tuh ada orang yang diganggu sama makhluk halus. Kalau di beda alam spesial kan selalu bilangnya gini, saya dapat laporan dari masyarakat di sini gitu ya. Dapat laporan dari masyarakat di sini bahwasanya di sini tuh ada masyarakat yang terganggu oleh kehadiran kamu katanya kan. Nah, jadi saya kesini untuk mencari keberadaan kamu. Dan tentunya pasti seorang konten kreator hantu-hantu tersebut yang eksplor penelusuran hantu langsung pasti bertapa. So, dia pasti bertapa kan, bertapa untuk memanggil hantu tersebut. Apakah hantu itu bakal datang atau tidak? Nah, sebenarnya ya kita sama tahu ya. Memang negara kita ini memang negara identik dengan mistis ya. Karena gimana identik dengan mistis? Karena dulu kan Nusantara ini kan bukan negara Islam seperti Arab Saudi ya. Bukan negara Islam karena Nusantara ini dulu hidupnya dengan masyarakat Hindu. Masyarakat Hindu itu kan memang identik dengan hal-hal yang mistis. Karena kepercayaan mereka kan memang seperti itu. Contohnya seperti dupa, seperti sesajen, itu kan hal-hal mistis. Nah, jadi orang Islam kita ini yang tidak belajar agama dengan benar, dia akan meyakini bahwasanya hal-hal mistis yang dibawa dari agama Hindu tersebut adalah benar-benar real. Di dalam agama kita itu tidak ada. Di dalam agama kita, orang yang udah mati, ya udah mati gitu, nggak bakal gentayangan. Maupun orang dibunuh, dibacok, diperkosa, lalu atau apapun kejadiannya mayatnya tersebut, orang tersebut meninggal gitu kan. Dia nggak bakal tidak bakal gentayangan, atau misalnya dia lagi hamil dibunuh jadi sendal bolong, tidak akan itu, tidak. Karena sebelumnya video saya yang sebelumnya yang part pertama saya ngebongkar genting misteri. Nah, itu kan ada saya lampirkan videonya dari Ustadz Khalid Basalamah ya, ulama kita yang sangat luar biasa keilmuannya tentunya. Nah, di situ kan beliau sampaikan orang yang meninggal itu udah habis. Dia akan stay terus di alam kubur sampai dia menyelesaikan tanggung jawabnya. Jadi kan kita kan alam kandungan, alam dunia, habis itu alam kubur. Masih banyak lagi step-step kita. Jadi nggak ada waktu dan kesempatan untuk gentayangan di luar sana. Jadi jika ada seorang konten kreator YouTube yang bilang, lu ini adalah hantu dari gentayangan dari bekas ini, dah skip aja channel-channel seperti itu. Itu channel-channel pembodohan publik. Tentunya channel itu akan membuat kamu tidak apa ya, tidak bagus lagi dalam beragama. Saya bilang, kenapa saya tidak bagus? Karena keilmuan kamu keilmuan kamu itu lebih cenderung aduk-aduk gitu ya. Karena kan syubhat ya, ada baik ada buruknya gitu. Jadi lebih baik dibuang kali buruknya gitu kan. Tapi jangan pakai istilah. Jadi tadi ada saya baca komentar juga tadi pagi itu, setiap orang itu mensyarat agama tuh beda-beda bang, katakan. Ada yang dengan ini, ada dengan itu, ada dengan banyak lah gitu kan. Nah jadi di komentar dia bilang, ambil baiknya, ambil positifnya, buang negatifnya bang. Lalu saya berpikir kerasnya. Ada nasi, kamu lagi mau makan, ini contoh example ya. Kamu lagi mau makan, pas ketika kamu mau makan, habis itu ada kucing lewat, kemudian kucing itu berak membuang kotorannya di nasi kamu, ke makanan kamu tersebut gitu ya, ke makanan kamu tersebut, kucing tersebut dia membuang kotorannya. Nah, apakah kamu buang kotorannya lalu kamu makan nasinya? Itu kan sama dengan identik, buang buruknya, ambil baiknya. Nah, nasi kan masih baik, kan cuma diberakin bagian atas saja. Kenapa nggak dibuang ininya, kotorannya lalu dimakan nasinya? Apakah kamu bisa seperti itu? Itulah statement yang ambil baik buang buruknya. Tidak bisa kan? Karena sesuatu yang baik jika sudah tercampur dengan yang buruk, dia bakal terjadi syubhat di situ. Maka ketika itu sudah tercampur, buang dua-duanya. Walaupun ada hal baik di situ, buang dua-duanya. Carilah kemurnian yang benar, carilah keilmuan yang benar gitu ya. Oke, kita bahas langsung ke videonya. Nah di sini kita percepat deh videonya ya. Sebenarnya kan video-video penampakan hantu ini adalah semuanya kan rekayasa aja ya. Kenapa saya katakan rekayasa ya? Apa sih susahnya nih kayak nih pocong nih? Nah jadi pocong nih nanti dia nih menghilang ya. Ini kita lihat, kita mundur dulu videonya. Nah ini kan ketika detik-detik si Gending Misteri ini memanggil pocong ya. Nah kan lagi pakai tasbih juga kan. Ini kan kita lihat tuh di tangannya seorang konten kreator tersebut yang memang tasbih. Ini saya katakan sama kamu ya, Islam itu tidak pernah menggunakan tasbih untuk berzikir. Ingat ya, Islam tidak pernah menggunakan tasbih untuk berzikir. Kenapa gitu saya katakan seperti itu? Ya, karena tasbih itu kebiasaannya agama Hindu, bukan agama Islam. Islam tidak ada tasbih. Jadi kalau kamu mau berzikir, kamu tinggal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Karena Rasulullah mencontohkan seperti ini.
Rasulullah itu mencontohkannya 1, 2, 3 seperti ini, berzikir. Tidak pernah pakai tasbih, la ilaha illallah, tidak pernah seperti itu. Nah, itulah kemurnian Islam yang tidak kita ketahui karena kita kurangnya belajar. Nah, jadi kita anggap tasbih ini adalah bagian dari kemurnian Islam atau alat yang digunakan berzikir dalam agama kita, agama Islam. Sebenarnya itu tidak ya. Nah, ini kita kembali ke videonya. Sekarang ini detik-detik si pocongnya ini udah keluar gitu. Si pocongnya si apa ini, si gending misteri udah keluar. Jadi ini sekarang si gending misteri ini mencoba untuk mendekati ya. Nah, di sini bakal ada kejanggalan, di mana kejanggalan itu adalah ketika pocongnya menghilang. Ya, tengok. Kita percepat lagi videonya. Nah, ini detik-detiknya saat si gending misteri tersebut ingin melakukan adu mekanik ya, adu mekanik sama si apa namanya, si pocong tersebut. Nah, saya nggak tahu siapa yang di ngomonginnya, tapi nanti karena saya pakai handset ya, karena di sini ada handset, jadi tentunya kita bakal mendengar juga nanti sih apa percakapan si gending misteri sama pocong tersebut. Nah, ini wujud pocong tersebut. Nah, bagaimana pasti ada dari subscribernya gending misteri atau Kipran Alewu pasti mengatakan bagaimana sih berapa banyak biaya yang dihabiskan untuk membuat hantu-hantuan seperti ini. Sebenarnya sih nggak banyak ya. Sebenarnya tidak banyak karena saya juga ada buat video explore hantu-hantuan ICIC untuk sebenarnya cuma untuk menggemparkan subscriber saya saat itu ya. Nah, jadi sebenarnya hantu-hantuan itu kayak modal kain kafan ini 49.000 ya. Nah, itu topeng, beli aja topeng apa namanya? Topeng-topeng anak-anak palingan 2.000 gitu. Habis itu dirusak-rusakin dikit, dipoles-poles sama cat, sama tinta, sama apalah gitu. Nah, bakal bisa menghasilkan seperti ini, wajah buruk rupa seperti ini. Apa sih sulitnya? Kalau kamu nggak percaya, nanti coba kamu lihat, scroll lagi video saya ke bawah, menerima tantangan subscribernya Beda Alam Official untuk melakukan explore. Nah, itu video saya. Nanti kamu lihat, di situ saya juga menghasilkan pocong, yang pocongnya notabene memang ngeri juga ya, memang seram gitu kan. Karena pocongnya pun sebenarnya pocong anggota saya jadikan pocong. Nah, di sini kan si apa namanya, si konten kreator Gending Misteri sedang mencoba mengusir ya, menenangkan lebih tepatnya, lebih menenangkan supaya hidupnya tentram si pocong tersebut supaya nggak gentayangan dia. Nah, karena di sini katanya Gending Misteri ini pocongnya habis dari apa, bekas pembunuhan gitulah. Kan tadi saya katakan orang yang sudah meninggal tidak bakal mengusik dunia kita karena urusannya banyak di alam kubur, pertanyaannya banyak, tidak bakal selesai gitu sampai ketika akhir kebangkitan baru dibangkitkan semuanya. Kita kaji lagi agama kita ya, bagi kamu yang merasa ya istilahnya merasa paham betul dengan agama, harusnya kamu paham hal-hal seperti ini gitu. Nah, ini jadi nih saat-saatnya sih percepatnya ya videonya guys ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini disinilah kesalahannya yang saya katakan. Ini kita perlambat kecepatan videonya. Nah, kalau memang benar-benar hantu, kalau hantu itu kan makhluk halus ya. Harusnya ketika dia disuruh menghilang, dia menghilang, bukan menunduk. Nah, kalau di sini hantunya menunduk. Ya, kamu tengok. Stop. Tengok. Lambat ya, tengok kemana arah hantunya. Tengok panasnya, tengok lihat. Ini ada panas saya ke bawah. Nah, si pocongnya kayak gini, menunduk ke bawah. menunduk ya. Jadi pocongnya itu menunduk dari kamera. Nah, ini setelah ini saya pegang kamera nih, gitu kan, pegang kamera. Nah, jadi si pocongnya itu nunduk di bawah kamera gitu, menunduk di gini ya, dia ke bawah, menghilangnya ke bawah gitu, ditelan bumi langsung ya. Ya, ini udah kejanggalan karena ini juga rekayasa dan settingan. Tapi kalau kamu perhatikan ya, Gending Misteri ini channelnya, hantunya menghilangnya pasti menunduk ke bawah atau menjongkok atau apalah, yang penting intinya dia ke bawah kan. Nggak kalau hantu-hantu kayak Beda Alam Official atau yang lain-lainnya gitu kan, kalau Beda Alam Official kan gerak-gerak kan, habis itu ke samping hilang gitu kan. Nah, tengok nampak kan. Nah, itu adalah sebuah rekayasa dan hantu tersebut adalah hantu rekayasa belaka. Nah, kalau kamu katakan lu jangan pandainya cuman mengkoreksi video orang bang, langsung melakukan ekspor. Nah, saya bilang saya udah ke hutan dan pergi ke hutan itu tidak ada hantu sama sekali, tidak ada penampakan apapun sama sekali. Saya pergi ke hutan malam Jumat lagi loh. Nah, coba kamu lihat video saya yang di bawah, di mana tadi sudah saya katakan menerima tantangan subscriber Beda Alam Official untuk melakukan ekspor. Nah, itu video saya. Jadi yang kedua adalah
kenapa konten kreator hantu itu selalu melakukan live streaming ya, live streaming. Karena di live streaming itu ada dua hal. Untuk menjawab pertanyaannya subscribernya seperti KPL ya, Bang, dia kan live streaming, Bang. Dia kan bukan upload video. Kalau upload video mungkin bisa diedit, Bang, katanya. Tapi beberapa seperti Family Last Loss, Iman Last Loss, Beda Alam Official itu upload video loh. Mereka live streaming, palingan live streamingnya mereka itu ketika sedang akan mencoba melakukan ekspor, itu live streamingnya akan mencoba ya. Kalau Beda Alam Official itu dia akan mencoba, misalnya nih mau prepare nih, mau persiapan mau ekspor. Nah, di situ baru dari channel Beda Alam Official dia bakal live streaming. Nah, kalau Kiplan Aleu ketika ada live streaming, ada konon di mana, bukan ada konon ya, ada kalanya di mana ketika melakukan live streaming tersebut adalah live streamingnya upload video. Jadi cobalah kamu komentar di bawah itu, lalu pasti komentar kamu nggak bakal direspon langsung sama si yang live. Misalnya saya lagi live nih, video saya lagi live gitu kan, kamu mau komentar di bawah saat saya live, nggak bakal saya respon. Ya kenapa? Karena live streamingnya live berupa upload. Karena itu live berupa upload adalah ketika orang berkomentar dia tidak akan bakal respon. Nah, ada juga seperti Ki Pernalewu yang live-nya juga ada hantu. Nah, bisa saja live streaming yang ada hantunya ya, dimana tentu udah ada manajemennya, udah ada teman-temannya, udah ada timnya gitu kan untuk mempersiapkan hantu-hantu tersebut. Ya. Nah, ini si channelnya siapa namanya nih? Si Gending Misteri ini masih adu-adu mekanik sama jin. Inilah sosok jin penunggu Sosok jin penunggu hutan ya. Saya juga bingung sih, apa sih tujuan konten kreator hantu-hantu ini untuk cari hantu gitu. Sebenarnya kan nggak ada manfaatnya gitu. Daripada malam-malam cari hantu, mending sholat tahajud, ya kan, sholat malam gitu kan, berzikir, berdoa di malam-malam terakhir, malam-malam ini ya. Di malam-malam itu kan waktu yang mustajab untuk kita berdoa, sholat gitu kan. Daripada cari-cari hantu ke hutan, nggak ada manfaatnya gitu. Nah, ini nih detik-detiknya. Apa sih susahnya membuat hantu-hantuan gitu kan? Kalau mau sih ya udah gini, ada nggak dari kalian yang mau jadi tim saya untuk buat konten hantu-hantu kayak gini? Bisa aja kan, gampang. Sebenarnya saya bisa juga sih jadi channel yang mensupport hantu-hantu seperti reaction ketakutan, kengerian, sama konten-konten seperti ini. Tapi menurut saya itu bertolak belakang dengan keyakinan saya gitu kan. Karena saya belajar agama yang baik dan benar tentunya. Saya yakin 1000% hantu itu tidak ada. Nah, hantu itu tidak ada. Kalau jin, setan, iblis, malaikat, Allah, ya itu perkara gaib dan itu memang ada. Tapi tugas mereka bukan jadi hantu-hantuan gini. Tugas jin, setan itu bukan jadi hantu-hantu kayak gini ya. Bukan adu mekanik kayak gini. Nah, kayak ini sampai 2 hantu. Ada kuntilanak, ada banteng. Dia bilang kan, kok banyak kali hantunya bang? Nah gitu kan. Kalau di Gendeng Misteri kok sampai banyak kali dia hantu melawan hantu gitu kan. Ya, tinggal kostum aja. Contohnya kayak gini. Bisa jadi Gending Misteri ini adalah channel dulunya seorang rumah-rumah hantu ya. Apa kalau kamu pernah masuk rumah-rumah hantu kan banyak kostum hantunya tuh. Bisa jadi mereka ini adalah tim dari rumah-rumah hantu ya, dimana memang rumah-rumah hantu kan nggak terlalu banyak kali peminatnya sekarang gitu kan. Nah, jadi karena nggak ada peminat mereka beralih jadi konten kreator hantu gitu, memburu hantu gitu kan. Nah, tapi saya harus support juga sih. Saya support juga untuk konten kreator hantu-hantu seperti ini ya. Mereka memang totalitas jadi hantu-hantuan ya. Jadi menghasil istilah itu totalitas untuk menayangkan sebuah tayangan hantu-hantuan. Tapi kalau mereka membuat di deskripsi mereka atau pernyataan mereka ketika mereka upload video, mereka mengatakan ini adalah sebuah settingan dan rekayasa hanya untuk tontonan belaka, bagi saya sih tidak ada masalah. Yang masalah bagi saya adalah kalau mereka tidak menyampaikan ini dan kebanyakan dari subscriber mereka atau viewer mereka mengatakan inilah benar-benar suatu penampakan hantu. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Itu sama dengan penipuan dan pembodohan publik ya. Rezekinya pun tidak halal dan itu juga tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, pada malam kali ini mungkin reaksi saya itu saja. Nah, kejanggalannya adalah ketika kita melihat tadi pocong tersebut dia menunduk ke bawah. Ketika menghilang, disitu sudah membuktikan bahwasanya itu adalah sebuah rekayasa dan settingan. Sebenarnya video ini panjang. Kalau saya reaction sampai akhir, banyak lama upload video saya ya. Mungkin di lain waktu upload berikutnya saya bakal lebih rinci lagi menyampaikan di mana saja kejanggalan pada video-video penampakan hantu. Sebenarnya ini banyak kejanggalannya. Cuma nanti saya buat part 1, part 2 aja ya. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Sampai jumpa, sahabat fakta.